Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya dan salam Indonesia. Yang saya hormati Ibu Shirley selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, teman-teman Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STK IPMNC yang saya hormati, serta semua penonton yang sedang menonton pidato ini yang juga saya hormati. Senang sekali saya Ronalda Zara berkesempatan untuk memberikan pidato pada kali ini mengenai kontribusi atau peran kaum milenial di era industri 4.0. Baik mendengar kata milenial dan era industri 4.0, apa hal pertama yang sampai pada pikiran Anda semua? Modernisasi, kemajuan teknologi, perkembangan internet. Tidak perlu jauh-jauh ya, ada satu hal yang sering kita genggam setiap harinya untuk scroll sosial media. Ada WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, dan masih banyak lagi di dalamnya. Nah, itu merupakan buah nyata dari yang namanya revolusi industri 4.0. Dengan adanya industri 4.0 ini, dunia telah berubah. Jika dulu kala manusia bergantung pada alam, bercocok tanam, beternak, dan sebagainya, sekarang semua bergantung pada satu benda saja, yaitu gadget. Dengan satu benda, kita tinggal klik, kita bisa belanja, bisa order makanan, bisa bertemu orang dari berbagai belahan dunia. And the nature of living is all changed. Hal itu semua sebenarnya didasarkan pada nafsu manusia untuk mendapatkan satu hal, yaitu efisiensi. Semua orang mau serba efisien, serba hemat waktu, serba hemat tenaga. Betul. Oleh karenanya kita semua kebanyakan terlena dengan semua kemudahan itu. Nah, di sini bahayanya. Industri 4.0 memang memberikan sejuta manfaat, kemajuan, dan kemudahan tentunya. Tapi di mana ada putih, di situ selalu ada hitam. Ada manis, ada pahit. Jadi ada manfaat, tentu akan ada dampak dan konsekuensinya. Di balik semua benefit dan manfaat dari kemajuan era industri 4.0, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, semakin berkembangnya media sosial, maka semakin rentan pula tersebarnya berita hoax. Tentu kita semua tidak asing lagi ya dengan berita hoax. Masih ingatkah Anda semua dengan hashtag Justice for Audrey yang viral hingga mancanegara sekitar beberapa tahun lalu? Atau isu tentang babi ngepet dari Depok yang sempat gempar di jagat Twitter? Atau yang baru-baru ini viral nih semasa pandemi COVID-19 tentang anjuran-anjuran menggunakan produk tertentu untuk menangkal virus COVID-19. Ya, semua berita tersebut adalah berita hoax yang pernah beredar di jagat maya dan sosial media di seluruh Indonesia. Dan mirisnya, banyak dari kita masyarakat yang termakan oleh berita hoax tersebut. Artinya apa? Artinya masih banyak dari kita, kaum milenial, yang kurang peka dan kurang kritis dalam menyaring informasi-informasi yang beredar di sosial media. Ini merupakan salah satu dampak dari adanya revolusi industri 4.0, yaitu mudahnya seseorang menerima berita yang belum tentu terbukti kebenarannya atau bahkan berita palsu dan berita-berita yang salah kaprah. Kedua, adanya kesenjangan sosial dan diskriminasi dalam masyarakat. Hal ini baru-baru saja kita rasakan oleh masyarakat Asia dengan beredarnya gerakan Asian Hate yang mendiskriminasi masyarakat Asia baik melalui sosial media ataupun diskriminasi secara langsung. Ini sebenarnya merupakan buah dari adanya persebaran informasi yang tidak terkontrol sehingga ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakannya, dan juga karena adanya miskonsepsi dan juga judgmental society yang berlebihan di dunia sosial media. Dan yang ketiga, dampaknya adalah berkembangnya dan maraknya kenakalan pada remaja. Nah, pada era 4.0 ini dengan segala kemudahan akses yang juga dirasakan oleh anak-anak di bawah umur, mempermudah mereka untuk mengakses informasi yang tidak sesuai dengan batasan usia mereka. Nah, imbasnya, remaja sekarang banyak meniru budaya luar dan juga hal-hal yang tidak sesuai dengan moral bangsa, yang nantinya dalam jangka panjang bisa berdampak pada penurunan kualitas dan karakter milenial dan pemuda-pemudi di Indonesia. Nah, dari hal-hal tersebut, dampak-dampak tersebut, mari kita kembali ke topik utama kita. Jika industri 4.0 ini nyatanya memberikan efek negatif pada kaum milenial di Indonesia, lalu bagaimana kita semua sebagai kaum milenial bisa tetap ada dalam perahu dan tidak terbawa arus dampak negatif dari revolusi 4.0 ini?
apa yang bisa kita lakukan? Nah, jawabannya adalah dengan menjadi kaum milenial yang kritis dan cerdas. Mungkin mudah sekali ya untuk diucapkan, tetapi akan sangat sulit untuk direalisasikan. Kita pasti sering mendengar kata agent of change atau agent of social control, agent of repair. Sebenarnya siapa sih itu semua? Itu semua sebenarnya adalah kita, kaum milenial yang menjadi agent of change, pendukung perubahan. Dalam konteks ini adalah pendukung perubahan pada revolusi industri 4.0. Bapak proklamator kita, Insinyur Soekarno, pernah mengatakan dalam pidatonya, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Sangat terkenal ya penggalan kata tersebut. Nah, penggalan tersebut mengisyaratkan bahwa kaum-kaum muda merupakan tombak perubahan suatu negara dan memiliki peran yang sangat penting sebagai agent of change dan agent of repair. Nah, dalam revolusi industri 4.0 ini, teman-teman, kaum milenial di Indonesia tidak boleh kalah dalam persaingan dengan anak-anak muda dari negara lain. Tapi pendidikan yang tinggi saja ternyata tidak cukup. Anak-anak Indonesia milenial, anak zaman now, harus dibekali dengan berbagai pengalaman dan soft skill yang mumpuni dan juga baik. Nah, sebagai pribadi yang kreatif, aktif, dan inovatif, tentu harus dimiliki dalam jiwa anak muda sekarang. Itulah syarat utama bagi generasi milenial untuk bersaing dan menghadapi tantangan di dunia yang semakin lama semakin dinamis ini. Lalu bagaimana sih cara kita agar menjadi generasi milenial yang kreatif, inovatif, dan juga aktif di era modern saat ini? Oke, jadi untuk menjadi anak muda milenial zaman now yang kreatif, aktif, dan inovatif, kita perlu membiasakan diri untuk melakukan beberapa aktivitas atau pola hidup di dalam kehidupan kita. Contohnya yang pertama, dengan memperbanyak membaca buku. Membaca buku di sini tidak melulu buku yang paper based atau yang kertas, tapi juga bisa dengan membaca melalui gadget. Nah, membaca buku secara rutin ini sangat-sangat dianjurkan bagi generasi milenial saat ini. Apalagi minat baca dari anak muda di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Most Literate Nation in the World in 2016 atau 2016, dari total 61 negara, minat baca di Indonesia berada di peringkat ke-60. Hal ini tentu menjadi keprihatinan bersama, padahal dengan membaca buku setiap hari, wawasan yang diperoleh pun menjadi lebih luas, dan hal tersebut akan bisa merangsang kemampuan untuk berpikir secara kreatif. Betul? Nah, yang kedua, bisa dengan menggunakan internet dan media sosial secara bijak. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa tidak dapat dipungkiri ya bahwa perkembangan teknologi, kemajuan teknologi dan internet bisa membawa dampak positif maupun negatif bagi anak muda zaman sekarang. Apabila tidak berhati-hati dalam penggunaannya, kita sebagai anak-anak muda dapat dengan mudah terjerumus ke hal-hal negatif seperti mengunjungi situs-situs pornografi, membuka situs-situs radikalisme, dan atau sampai salah memilih pergaulan atau memilih komunitas di internet. Selain itu, generasi milenial juga harus bijak dalam menggunakan media sosialnya. Yang sampai media sosial itu justru menjadi bumerang dan menjadi sarana untuk saling menghujat, mendiskriminasi, menjatuhkan satu sama lain, atau untuk menyebarkan informasi-informasi hoax. Nah, selanjutnya kita juga harus membangun ide dan visi ke depan. Hal ini dapat dilakukan oleh anak muda dengan mengembangkan ide-ide kreatif yang ada di benaknya. Kita bisa mulai dengan ide-ide yang sederhana terlebih dahulu. Nantinya ide-ide sederhana tersebut kita kembangkan untuk menjadi sebuah terobosan baru yang nantinya dapat memecahkan masalah-masalah sosial di masyarakat, masalah di sekitar kita, membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain mencoba mengembangkan ide-ide yang ada di pikiran kita, generasi milenial juga harus memiliki visi dalam kehidupannya. Nah, visi ini juga tentunya harus jelas dan juga realistis. Jangan sampai kita sebagai generasi penerus bangsa tidak memiliki visi dan cita-cita yang membuat kita nantinya hidup tanpa tujuan dan tanpa target. Baik teman-teman semua, mungkin kata pemuda seringkali identik dengan kelompok anak muda yang masih bau kencur alias belum berpengalaman, belum matang secara berpikir, belum stabil secara emosi. Namun menurut saya sebenarnya stigma ini salah.
Justru disinilah peran pemuda sebagai sosok yang muda, dinamis, yang penuh energi, menggebu-gebu, yang optimis diharapkan dapat menjadi agent of change yang bergerak dan berusaha untuk sedekat mungkin dengan perubahan. Pemuda di sini diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran-pemikiran kreatif dengan metode thinking out of the box yang tentunya inovatif. Sehingga dunia tidak melulu hanya dihadapkan pada hal-hal zaman old, hal-hal kuno yang itu-itu saja dan tidak pernah berkembang. Dan kata lain, pemuda diharapkan menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik dari pemimpin masa kini dan sebelum-sebelumnya. Pemuda juga diharapkan untuk menjadi agent of change atau pihak yang mendorong terjadinya transformasi di dunia ini untuk ke arah yang lebih baik. Tentunya melalui efektivitas, perbaikan, dan juga pengembangan-pengembangan. Oleh karenanya, di era revolusi industri 4.0 ini, marilah kita semua menjadi kaum milenial yang kritis dalam segala hal. Dalam menggunakan sosial media, dalam bervisi, dan dalam menghadapi isu-isu atau masalah-masalah yang beredar di sekitar kita. Selain itu, kita juga perlu menjadi kaum yang inovatif dan kreatif. Ingat ya, kita adalah agent of change, agent of repair. Kita bisa mengubah dunia dengan kreativitas dan inovasi-inovasi baru. Jadi jangan pernah takut untuk thinking out of the box, untuk keluar dari comfort zone dan menjadi berbeda. Oke, akhir kata, marilah kita sebagai agent of change untuk Indonesia mulai belajar menjadi kaum milenial yang kritis, inovatif, dan unggul. Sehingga kita bisa tetap stay meski di dalam arus revolusi industri yang deras dan menghanyutkan. Semangat untuk kita semua. Saya Ronanda Zahra pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Salam perubahan, salam Indonesia.